Pasal ke-7, tanggung jawab pendidikan seksual yang bagian F, yaitu istifab, adalah menjaga kehormatan diri bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, jadi tentang perintah ya untuk menjaga kehormatan diri ini berdasarkan dalil Quran Surat An-Nur. Seruan dari Al-Quran adalah perintah ya untuk menjaga kehormatan diri. Nah, berdasarkan Al-Quran ini merupakan jalan ya satu-satunya untuk memperbaiki diri, memelihara kemaluan, dan menghindarkan ajakan nafsu yang menyuruh berbuat buruk. Nah, berikut ini adalah cara yang diberikan Islam agar pemuda dapat mencapai kehormatan dan keluhuran. Yang pertama, perkawinan pada usia muda. Kemudian yang kedua, selalu berpuasa sunat. Yang ketiga, menjauhi rangsangan-rangsangan seksual. Yang keempat, mengisi kesenggangan dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang kelima, pergaulan yang baik. Yang keenam, mempelajari ilmu-ilmu kesehatan. Yang ketujuh, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menahan penglihatan dari yang haram. Kesembilan, memperkokoh pertahanan keagamaan. Adapun yang dibahas ya dalam buku ini, penulis hanya membahas dua bagian, yaitu yang ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 yaitu tentang menahan penglihatan dari yang haram, dan yang ke-9 adalah memperkokoh pertahanan keagamaan. Yang ke-8 ini yaitu menahan penglihatan dari hal-hal yang haram. Ini berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Dan ini ayat 30 saya bacakan artinya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada, nah di situ dijelaskan tentang selanjutnya itu adalah mahramnya. Nah, kemudian di sini berdasarkan kedua ayat tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa melihat wanita lain itu merupakan salah satu anak panah iblis. Siapapun yang meninggalkan penglihatan tersebut karena takut kepada Allah, Allah akan memberinya ganti dengan keimanan yang manisnya akan terasa dalam hatinya. Pandangan nakal terhadap wanita bisa dikatakan sangat membahayakan karena yang pertama bisa menodai pikiran seseorang, yang kedua melupakan untuk mengerjakan berbagai kewajiban, yang ketiga menyebabkan perpecahan dan kehancuran umat, yang keempat bahkan mereka sangat membahayakan keamanan, ketentraman, keutamaan, dan akhlak. Karena itu Al-Quran memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan yang kesembilan yaitu memperkokoh pertahanan keagamaan. Bila pertahanan keagamaan kuat dalam jiwa pemuda, kerusakan dan penyimpangan akan dijauhi. Ia akan mencapai puncak kehormatan dan keluhuran jika yang pertama, sejak kecilnya diikat dengan akidah. Yang kedua, dididik untuk selalu ingat kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, senantiasa melaksanakan sholat fardu dan sunat. Yang kelima, rajin membaca Al-Quran. Yang keenam, sholat tahajud ketika orang-orang tidur. Yang ketujuh, senantiasa berpuasa sunat. Yang kedelapan, memperhatikan kisah para sahabat dan salaf. Yang kesembilan, mengingat-ingat mati dan kehidupan sesudah itu. Serta yang kesepuluh, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, jadi itu 10 langkah yang bisa diberikan ya kepada pemuda agar memiliki pertahanan keagamaan sehingga dapat menghindarkannya tadi dari penyimpangan hawa nafsu dan kerusakan. Nah, dari dua contoh kisah teladan di sini disajikan oleh penulis ada dua contoh kisah teladan
yang bisa diambil ya oleh pemuda. Yang pertama tentang kisah Nabi Yusuf, yang pada intinya di situ pemuda Yusuf digoda oleh Zulaikha. Yang dilakukan Yusuf ketika itu adalah benar-benar ya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah ya. Jadi ketika godaan itu benar-benar sangat ya dan dia tiada daya ketika itu, jadi benar-benar hanya berserah diri kepada Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungannya. Nah, cobaan dan godaan untuk berbuat dosa tersebut akhirnya tidak dilakukan Yusuf ya. Yusuf bisa selamat karena keimanannya dan ketakutannya kepada Allah. Maka keimananlah yang menang. Kemudian yang kedua, tentang kisah seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya untuk berjihad. Nah, wanita ini hidup pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada suatu malam, wanita tersebut menyampaikan syair-syair tentang kesedihan ya, kesunyian ya ketika dia ditinggal suaminya yang cukup lama. Maka bergejolaklah keinginannya sebenarnya ya untuk berbuat keji. Tetapi karena imannya ya yang membuat dia selalu ingat kepada Allah, sehingga Allah menyelamatkan wanita tersebut dari melakukan dosa. Nah, ketika itu Khalifah Umar mendengar ya syair wanita tersebut, sehingga Khalifah Umar bertanya kepada anaknya Hafsah, berapa lama seorang wanita itu tahan ya ditinggal suaminya bepergian. Maka disampaikan oleh Hafsah sekitar 4 bulan. Maka sejak itu Khalifah Umar menetapkan bahwa setiap pasukan yang berjihad itu 4 bulan sekali akan disuruh bergantian ya sip-sipan, sehingga dia pulang dulu bersama keluarganya. Nah, ini dua kisah ini adalah contoh suatu cobaan ya untuk melakukan perbuatan dosa dan kekejian, tetapi kemudian jika dibenturkan dengan perasaan takut kepada Allah, maka akan menghancurkan ya cobaan dan menanglah akhirnya iman yang menang. Ini merupakan dasar ya yang harus dipegang oleh seorang pemuda muslim di dalam mencapai puncak kesucian dan keluhuran. Tidak diragukan lagi jika pemuda mengikuti dan menerapkan dasar-dasar metode tersebut dengan cermat, bijak, gigih, nah maka di dalam hidupnya ia akan mampu menundukkan setiap godaan setan dan nafsu yang meluap, sehingga ia akan yang pertama seperti malaikat ya dalam akhlak, kemudian akan seperti para salafus soleh dalam hal kesuciannya, dan mendapat limpahan karunia, rezeki dan penghidupan dari Allah, serta senantiasa mendapat pertolongan Allah dan senantiasa akan diberikan Allah jalan keluar ya dari setiap kesukaran dan kesempitan. Nah, ini berdasarkan Quran surat At-Tolak ayat 2-3 dan Quran surat An-Nur ayat 33. Nah, demikianlah kajian kita tentang bagaimana tadi cara pemuda untuk menahan ya gejolak hawa nafsunya. Maka Islam sudah memberikan solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.